materi kita yaitu Ibu Rosmawati SPD. Beliau adalah salah satu guru di SDN 161 Karya, tepatnya sekarang sebagai wali kelas 5. Dan beliau juga adalah salah satu guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan. Silakan doa dimulai. Selesai. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan materi dari Ibu Rosmawati. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Fitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi untuk siang hari ini kita bertemu kembali di mana saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman terkait pemanfaatan Canva dalam pembelajaran di kelas. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Bu Fitri, sudah terlihat? Ya, terlihat Bu. Terlihat. Baiklah Bapak Ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan Canva dalam proses pembelajaran. Nah, apa itu Canva? Saya yakin di antara Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang aplikasi Canva, di mana Canva itu terkadang Bapak Ibu sering gunakan dalam pembuatan modul pembelajaran, dalam pembuatan poster, dan lain-lain sebagainya. Karena Canva itu merupakan sebuah desain grafis online yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai template siap dipakai dan lengkap untuk membuat desain. Namun Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan Canva dalam pembuatan video pembelajaran. Kenapa di sini saya membahas
materi tentang video pembelajaran karena sebuah video pembelajaran yang menarik itu ternyata bisa membuat materi belajar lebih interaktif. Kemudian hal ini akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, karena adanya peningkatan motivasi belajar, otomatis di sini akan mempermudah pemahaman konsep peserta didik dan diharapkan dengan pemahaman konsep yang dapat dipahami dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini Canva memiliki beberapa keunggulan untuk pembuatan video pembelajaran. Yang pertama yaitu sangat mudah digunakan karena di dalam Canva ini tersedia berbagai fitur-fitur yang dapat membantu kita menemukan animasi-animasi yang lucu, animasi-animasi yang dapat kita sesuaikan dengan tema video yang akan kita buat. Kemudian yang kedua yaitu banyak pilihan template, elemen desain, dan animasi. Kemudian yang ketiga adalah proses pembuatan video menjadi lebih cepat karena tidak perlu proses pengeditan yang lebih lama. Dan yang terakhir yaitu keunggulannya adalah Canva memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan tim. Jadi artinya kalau ada desain Canva yang kita buat dan menginginkan masukan-masukan dari orang lain, kita bisa berbagi link dan memperbolehkan rekan kita untuk melakukan pengeditan bersama dalam pembuatan video pembelajaran. Next, langkah-langkah membuat video pembelajaran di Canva. Secara umum, pembuatan video pembelajaran di Canva itu sebenarnya sama dengan ketika Bapak Ibu membuat persentase PPT. Yang membedakan saja adalah bentuknya dalam video. Jadi di sini kita hanya menggunakan lebih menggunakan ke transmisi, efek, atau animasi yang dapat disesuaikan dengan tampilan video pembelajaran kita. Jadi secara umum langkah-langkah yang pertama yaitu kita memilih template video. Jadi Bapak Ibu bisa memilih template video yang sudah tersedia di Canva ataupun bisa membuat sendiri. Kemudian kita menyesuaikan teks, gambar, dan video. Nah, untuk pemilihan teks dan gambar dalam video di sini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tema atau tujuan video pembelajaran yang akan Ibu buat. Selanjutnya yaitu tambahkan animasi dan transisi. Jadi seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, pembuatan video pembelajaran dengan PPT itu secara umum sama, tapi yang membedakan di sini kita lebih banyak menggunakan animasi ataupun transisi. Dan selanjutnya yaitu atur durasi dan suara. Karena ini adalah sebuah video pembelajaran, otomatis kita membutuhkan durasi. Nah, untuk durasi video pembelajaran yang digunakan, kita bisa menggunakan durasi kurang lebih 2 menit. Jadi 2 menit dalam satu topik yang singkat dan menyelipkan suara entah itu adalah penjelasan atau sound instrumen yang bisa kita sisipkan dalam video pembelajaran. Nah, setelah keempat langkah ini kita selesaikan, video pembelajaran kita sudah terasa selesai. Nah, Bapak Ibu di sini lanjut pada sesi akhirnya yaitu mengunduh dalam bentuk video. Karena kan dalam unduhan itu ada berbagai bentuk, ada bentuk PNG, ada bentuk PDF. Nah, di sini kita mengunduhnya dalam bentuk video. Nah, untuk membuat video pembelajaran, di sini saya membagikan 4 tips. Yang pertama yaitu singkat dan padat. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, bisa berdurasi maksimal 2 menit. Maksimal 2 menit, singkat dan padat, secara umum dapat menyampaikan materi secara jelas dan ringkas. Kemudian tips yang kedua yaitu visual yang menarik. Jadi visualnya di sini kita sesuaikan dengan
siapa penonton yang ingin kita tuju. Karena ini adalah video pembelajaran di mana saat ini kita mengajar di tingkat sekolah dasar, kita bisa menggunakan visual yang menarik, misalnya gambar-gambar, animasi-animasi, video-video yang relevan. Kemudian tips yang ketiga yaitu audio yang jelas. Jadi pastikan di sini kita memasukkan suara narasi atau musik yang terdengar jelas. Jadi sebagai tips tambahan, Bapak Ibu bisa menggunakan headset atau mic agar suara noise-nya itu tidak terdengar secara jelas. Kemudian tips yang keempat yaitu interaktif, ajak penonton untuk berpartisipasi. Artinya di sini di dalam video pembelajaran itu kita bisa mengajak seolah-olah mengajak siswa kita berbicara. Artinya kita menyelipkan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada penonton. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 tips yang bisa saya bagikan dalam pembuatan video pembelajaran yang efektif. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup materinya. Namun saya di sini akan menampilkan beberapa contoh video pembelajaran yang telah saya buat. Bagaimana Ibu Fitri? Apa terlihat videonya? Tidak terlihat, Bu. Ada layar, tampilan layar saja, tapi videonya tidak terlihat.
KB Bu Ros, sepertinya Bu Ros ada kendala di jaringan sehingga presentasinya tidak bisa terlihat tadi. Eh, Halo Bu Ros, apakah suara saya kedengaran? Bu Ros, Bu Ros, Iya, terdengar. Sudah Bu. Sementara proses membagikan layar.
Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat tadi video pembelajarannya? Ya, jadi seperti itu video pembelajaran yang telah saya buat. Jadi sebenarnya sama halnya kalau kita membuat persentase, tapi di situ kita hanya menambahkan transisi, animasi. Di sini saya akan memperlihatkan caranya, bagaimana pembuatannya di Canva. Jadi pertama-tama kita buat desain, karena di sini adalah video pembelajaran, maka kita di sini buat video. Ya, jadi buat desain, kemudian video. Di sini Bapak Ibu bisa memilih video seperti apa yang ingin dibuat. Maka di sini saya membuat video 1080 pixel. Terlihat di Bapak Ibu di layar tak yang Canva? Oh ya, terlihat ya. Jadi kita buat sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih template yang sudah disediakan, tapi pada kesempatan ini saya tidak akan memilih template. Jadi saya akan menggunakan misalnya kita ingin mengajarkan materi membuat video pembelajaran tentang proses fotosintesis. Jadi misalnya temanya seperti ini ya. Kita tambahkan elemen. Karena proses fotosintesis itu berlangsung saat adanya cahaya matahari, maka kita akan gunakan elemen matahari atau berada di luar ruangan. Misalnya kita menggunakan taman. Kita pilih taman. Kemudian background-nya adalah langit.
Nah, untuk backgroundnya di sini kita bisa gunakan, kita atur lapisannya ya Bapak Ibu, berarti mundur paling belakang. Next, kita perbesar sesuai dengan layar video. Kita sesuaikan. Kemudian alasnya adalah rumput. Kita sesuaikan kembali. Misalnya di sini saya ganti ya menjadi rumah. Karena ini adalah proses fotosintesis, maka kita membutuhkan matahari dengan misalnya pohon ya. Berarti kita masukkan pohon. Pohon dan akarnya. Pohon dan akarnya. Kemudian matahari. Jadi sisa memasukkan saja animasi-animasi yang sesuai dengan tema atau tujuan pembelajaran. Oke, di sini saya akan membuat menganimasikan matahari ini yang tadinya tidak muncul, kemudian nanti dia akan muncul. Seperti ini. Misalnya ada di balik rumah, kita animasikan, kemudian pilih. Nah, di animasi ini kan ada beberapa pilihan. Nah, di sini saya akan memilih animasi buat animasi. Jadi kalau buat animasi di sini kita akan bisa memilih kemana arahnya. Ya, jadi misalnya seperti ini matahari. Karena ini adalah matahari terbit, saya akan gunakan matahari terbit. Arahkan saja mengarah ke atas, kemudian stop. Ya, jadi dia nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, jadi kita atur posisinya dulu karena posisinya ada di depan rumah. Kita atur lapisannya, mundur selapis. Nah, jadi tidak kelihatan seperti ini kan Bapak Ibu. Nah, jadi coba kita lihat bagaimana tampilannya. Kita putar. Ya, jadi akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya menginginkan matahari ini memancarkan cahayanya ke pohon. Nah, kita sisa duplikatkan halaman saja. Duplikatkan halaman. Jadi kita duplikatkan halaman.
Ya. Nah, karena kita menginginkan cahaya matahari itu muncul, kita lihat dulu, kita hapus dulu animasi dari matahari. Nah, kita hapus custom, hapus jalur. Nah, hapus jalur. Oke. Nah, kita pindahkan posisinya, di mana posisinya. Ya, tadinya di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita duplikatkan kembali rumahnya. Ctrl C saja, kemudian ke halaman 2, Ctrl F. Nah, di sini kita menginginkan sinar matahari mengarah ke pohon. Nah, Bapak Ibu cukup mengetik di sini, sinar matahari. Oke, di sini ada sinar matahari. Kita pilih. Ya. Nah, karena mengarahnya ke sebelah sini, kita maunya mengarah ke pohon, ya berarti kita balik saja Bapak Ibu ke sini. Kita balik saja, sesuaikan arahnya. Kita sesuaikan arahnya. Nah, kemudian kita perbesar sedikit agar lebih mengenai mataharinya, agar lebih mengenai pohonnya. Oke. Kemudian kita atur tampilannya, posisi lapisannya, berarti mundur selapis. Nah, akan mundur selapis, kita mundurkan selapis lagi. Mundur selapis. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi animasinya dari cahaya muncul. Berarti kita bisa pilih animasi yang kita inginkan sesuai, misalnya hanyut. Bukan ya, hanyut. Geser datar. Ya. Dia akan tergeser saat masuk. Di sini juga kita bisa mengatur kecepatannya seperti ini. Ya, misalnya kecepatannya lambat. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini coba kita putar Bapak Ibu bagaimana tampilannya. Jadi akan membentuk sebuah animasi. Nah, biasanya kan kalau matahari muncul itu identik dengan ayam jantan yang berkokok. Bisa kita tambahkan agar terlihat lebih menarik efeknya, elemennya kita tambahkan di sini, misalnya ayam jantan. Ya, bisa kita tambahkan ayam jantan. Nanti ayam jantan yang mengeluarkan suara berkokok bisa ini kita balik, misalnya balik horizontal. Oke, nanti posisinya akan seperti ini. Kita sesuaikan saja posisi dan ukuran yang diinginkan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan suara ayam berkokok, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini di bagian audio. Di bagian audio. Ya, jadi coba di bagian audio ya, jadi tampak seperti ini.
Jadi intinya kalau membuat video pembelajaran di Canva itu kita bermain di transisi dan animasikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ingin menambahkan suara, cukup kita masukkan di unggahan suara. Kemudian kita sisipkan di halaman yang diinginkan. Oke, karena melihat keterbatasan waktu, di sini saya cukup sekian simulasi cara pembuatan video pembelajaran dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu Fitri. Sepertinya Ibu Fitri mengalami kendala jaringan. Selanjutnya, untuk itu saya akan mengambil alih. Saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya terkait tentang pembuatan video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Terkait mungkin video pembelajaran yang tadi yang sempat saya tampilkan, Bapak Ibu bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Oh ya, sedikit informasi. Jadi beberapa video pembelajaran tadi yang sempat saya tampilkan, di situ kan ada yang memiliki sound seperti lagu pembelajaran. Di situ saya memasukkan atau membuat lagu pembelajaran menggunakan aplikasi AI yang disebut dengan Suno AI. Jadi Bapak Ibu bisa membuat lagu pembelajaran atau lagu-lagu yang bisa Ibu sesuaikan dengan tema yang diinginkan, kemudian mendownloadnya dalam versi MP3, kemudian memasukkannya ke dalam video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa mencari di Google Suno AI. Nah, di situ kita bisa membuat lagu pembelajaran, lagu-lagu atau lagu-lagu secara umum yang Bapak Ibu inginkan. Saya Bu Ros. Bu Ros. Oh iya, silakan Fitri. Iya, iya, Ibu Fitri, silakan. Oh iya iya. Iya. Tabe Bapak Ibu, tadi terkendala jaringannya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang mau sharing tentang materinya tadi Ibu Ros. Oh ini ada titipan pertanyaan Bu Ros. Ada satu titipan pertanyaan masuk di chat, yaitu apa tipsnya Bu Ros untuk membuat video pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita? Iya, jadi tips-tipsnya itu kita menggunakan animasi-animasi yang lucu-lucu karena ini tujuan penontonnya kan adalah anak-anak siswa sekolah dasar. Jadi gunakan saja animasi-animasi yang lucu dengan warna-warna yang cerah. Kemudian seperti tadi kita bisa menggunakan lagu-lagu menyampaikan materi-materi pembelajaran tapi dalam bentuk lagu. Bisa Bapak Ibu buat sendiri dengan menggunakan Suno AI yang instrumen lagunya itu yang happy, kemudian ditujukan memang untuk anak-anak. Nah, ternyata setelah saya membuat seperti itu dan saya tampilkan di pembelajaran di kelas, pandangannya anak-anak itu langsung tertuju. Karena selain mereka mendengar materi pembelajaran, mereka juga membaca materi pembelajaran yang disampaikan, yang ditampilkan pada video pembelajaran. Jadi seperti itu Ibu Fitri.
Iya, terima kasih penjelasannya, Bu Ros. Eh, Baik, Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Ini ada pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan yang kedua, Bu Ros. Bagaimana caranya membagikan video yang telah kita buat ke media sosial, misalnya ke TikTok, Facebook, atau dan Instagram? Oke, jadi video pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat, otomatis Bapak Ibu harus mengunduhnya dulu dalam bentuk MP4, MP4. Jadi nanti video yang sudah Ibu download, Bapak Ibu bisa membagikannya di berbagai media sosial. Karena menurut pengamatan saya, kalau saya pribadi, mayoritas siswa saya itu mereka cenderung menggunakan TikTok dibanding Instagram maupun Facebook ataupun YouTube. Untuk itu saya membagikannya atau mengunggahnya di TikTok karena mereka sering menggunakan aplikasi TikTok. Nah, kelebihannya lagi itu Bapak Ibu, kalau kita menyampaikan video pembelajaran kepada siswa itu dapat diakses secara mudah. Jadi kapanpun mereka butuhkan materi itu, mereka dapat mengaksesnya dimanapun selama mereka memiliki akses atau jaringan internet. Kemudian kelebihannya lagi itu kalau saya lihat, kalau misalnya Bapak Ibu gurunya sendiri yang membuat video pembelajaran itu sendiri, siswa itu seolah-olah memiliki rasa percaya, bilang, oh ini nih nanti kupelajari di kelas, ini nih nanti materi yang akan ajarkan guruku. Jadi mau tidak mau, mereka akan melakukan persiapan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Seperti itu Ibu Fitri. Baik, terima kasih penjelasannya, Bu Ros. Saya kira materi yang telah kita berikan sangat bermanfaat sekali dan dapat digunakan untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif, lebih menarik, dan pastinya akan membuat siswa-siswa kita jadi lebih memahami materi yang kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita masih menunggu ya satu atau dua lagi pertanyaan. Yang malu-malu untuk bertanya bisa chat saja di room chat. Mohon maaf Ibu, room chatnya di WA ya, saya belum masuk loh. Ibu bisa juga mengetik di room chat Zoom, Bu. Jika ingin Bisa mengajukan di chat Zoom, Bu. Atau bertanya langsung juga bisa, Bu. Silahkan angkat tangan.
Bu Ros, ini ada pertanyaan yang saya kira ini bisa jadi pertanyaan penutup di pertemuan kita kali ini. Pertanyaannya ini, eh, bagaimana caranya menambahkan animasi dan efek transisi di video yang kita buat? Oh iya, sebentar ya Bapak Ibu. Eh, Mohon izin ya Bapak Ibu setelah azan. Oke, baik. Jadi pertanyaan sebelumnya itu bagaimana cara menambahkan animasi dan transisi. Misalnya di halaman pertama ini, ya kita ingin misalnya menambahkan animasi seorang anak. Bapak Ibu cukup mencarinya di elemen. Misalnya anak laki-laki. Anak laki-laki cukup Bapak Ibu ketikkan, kemudian masukkan, pilih. Misalnya saya menginginkan ini. Misalnya ini ya. Nah, kemudian saya hapus dulu. Misalnya anak ini ingin berbicara bagaimana cara bagaimana proses fotosintesis. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini elemen kotak percakapan. Kotak percakapan. Kemudian bisa memilihnya yang sesuai. Kita tambahkan teks. Ada teks. Kemudian sedikit teks. Bagaimana proses fotosintesis. Nanti Bapak Ibu masukkan saja di kotak percakapannya. Kita atur seperti ini. Nah, ini kotak percakapannya juga bisa kita animasikan. Jadi cukup klik teksnya, kemudian ke animasikan,
karena ini sebuah kata, saya akan menggunakan animasi mesin tik. Nah, jadi akan tampilannya seperti ini, ya. Jadi pengaturannya saat masuk saja dan atur juga kecepatannya. Nah, kecepatannya di sini bisa kita sesuaikan ketika kita memasukkan suara. Bagaimana kecepatan suara yang kita gunakan. Seperti itu. Tidak apa-apa, saya duplikatkan terlebih dahulu. Jadi saya duplikatkan. Nah, di sini saya akan menghapus mataharinya. Saya sesuaikan dulu ya Bapak Ibu, menghapus matahari. Kita sesuaikan kembali. Ya, misalnya kita mau membuat anak ini berjalan, bisa Bapak Ibu, ya. Saya duplikatkan kembali. Misalnya saya hapus ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Misalnya saya hapus dulu. Nah, misalnya anak ini belum muncul ya, belum muncul di layar. Kita akan animasikan dia berjalan. Jadi animasikan saja, animasikan. Kemudian buat animasi karena posisinya berjalan, kita atur saja dari arah mana ke mana anak ini kita inginkan berjalan. Ya, kita geser. Kemudian stop di sini. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita atur lagi ya bagaimana kecepatannya. Nah, di sini gaya gerakannya bisa kita sesuaikan. Apakah kita mau asli, mulus, atau konstan. Ya, seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Jadi seperti itu cara menambahkan animasinya. Jadi sekarang coba kita putar. Kita putar ulang ya Bapak Ibu. Jadi tampak seperti ini, seorang anak berjalan dan bertanya bagaimana proses fotosintesis. Kemudian matahari muncul, bersinar, dan cahayanya menyinari pohon, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jika kita di video ini kita mau tambahkan transisi, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Ya, ada tanda tambahkan transisi. Di bagian tambahkan transisi di sini, ya. Jadi transisinya bisa kita ubah. Nah, di sini akan muncul berbagai macam transisi. Bapak Ibu bisa memilih transisi apa yang ingin digunakan. Ada yang tidak ada, kemudian ada yang seperti ini, usap lingkaran. Nah, durasinya bisa juga kita atur, apakah dari dalam lingkarannya atau dari luar. Oke. Kemudian di sini juga saya akan tambahkan transisi yang berbeda. Misalnya transisinya yang mengalir. Kemudian di sini juga tambahkan transisi yang berbeda, misalnya tebas. Ya. Nah, tadi sudah kita tambahkan transisi, maka mari kita coba lihat bagaimana tampilannya.
Iya, jadi seperti itu Ibu Fitri, cara menambahkan animasi maupun menambahkan transisi pada video pembelajaran kita agar terasa lebih menarik dan hidup. Tentunya kita perlu juga menambahkan sound, instrumen atau lagu yang kita sesuaikan dengan tujuan video pembelajaran yang dibuat. Demikian Ibu Fitri. Iya, terima kasih penjelasannya, Bu Ros. Eh, saya kira untuk kesempatan kita pada siang hari ini karena tidak ada lagi pertanyaan, eh, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri. Materi hari ini sangat-sangat menarik dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita terapkan dalam membuat video-video pembelajaran bagi siswa-siswa kita. Terima kasih juga kami ucapkan untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mengikuti Zoom kita pada hari ini. Dan tak lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Kemudian ikuti juga Kombal Karya di PMM. Dan selanjutnya nantikan kegiatan karya series karya selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oh, ada yang angkat tangan ya? Baik Ibu, mau menanyakan untuk link presensi Ya, tidak Ibu. ada di ini ya. Ya, silakan Ibu. Untuk link presensinya tidak ditemukan Ibu, bisa dikirim ulang linknya? Iya, sebentar ya Bu, dikirim ulang. Silakan Bapak Ibu, sudah ada link